Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini marilah kita membahas tentang resum pelajaran bab 2 kelas 8 sekolah menengah pertama, yakni pokok bahasannya menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras secara etimologis atau secara bahasa disebut homer, berarti homer menutup sesuatu, maka dinamakan homer, yaitu sesuatu yang menutup aktivitas akal bagi peminumnya. Homer akan menyebabkan mabuk bagi yang meminumnya. Menurut ajaran Islam, setiap yang memabukkan hukumnya haram, seperti arak, vodka, whisky, atau brandy, ganja, dan sejenisnya. Yang menyebabkan homer memabukkan karena terkandung di dalamnya alkohol atau etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi. Zat etanol inilah yang membuat seseorang hilang kesadarannya dan mengakibatkan mabuk. Dalil keharaman minuman keras atau homer disebutkan secara bersamaan dengan keharaman berjudi. Lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Dengan demikian, hukum minum khamr adalah haram dan dosa besar daripada manfaat dari keduanya. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dampak negatif meminum minuman keras atau minum yang beralkohol terhadap aspek fisik, yaitu terjangkitnya berbagai penyakit dan menurunnya kekebalan tubuh. Sedangkan dampak negatif bagi kejiwaan atau psikologis, terganggunya daya ingat, orientasi atau penyakit Alzheimer, gangguan bahasa dan kepribadian, serta penyakit psikis. Dampak negatif meminum minuman keras, yakni secara aspek agama dan secara aspek sosial, menyebabkan 1. Hilang kesadaran, merusak akal dan pikiran. 2. Menyebabkan kecanduan atau ketagihan. 3. Memboroskan dan menghambur-hamburkan harta. 4. Akhlak dan kebiasaan menjadi buruk. 5. Meresahkan dan membuat onar di dalam masyarakat. Cara menghindari minuman keras adalah sebagai berikut. 1. Menghindari pergaulan dengan orang yang suka mengkonsumsi minuman keras. 2. Menghindari tempat-tempat dan acara-acara yang biasa disajikan minuman keras. 3. Mengetahui besar atau madorot kerugian minuman keras bagi kesehatan. 4. Mengetahui sebab-sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras. Berjudi atau istilah hukum Islam yaitu maisir. Maisir berarti mudah, yakni mudah dalam mendapatkan keuntungan dan mengambil harta dari si pemiliknya. Maisir bentuknya adalah bertaruhan harta dengan maksud berupaya untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak atau disebut berjudi. Misalnya, undian berhadiah, taruhan dalam sepak bola, permainan kartu, game online, dan sebagainya. Dalam perjudian terkandung unsur adawah, yakni permusuhan, dan bagdo, kebencian, dan memalingkan diri dari mengingat Allah dan mengingat sholat. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 91. Maka berdasarkan Quran surat Al-Maidah tersebut, judi hukumnya haram seperti halnya khamr. Dampak negatif akibat dari perjudian yaitu 1. Harta yang diperoleh dari hasil berjudi menjadi haram. 2. Menimbulkan pertengkaran, kebencian, dan permusuhan di antara orang yang berjudi. 3. Menghambur-hamburkan harta atau boros. 4. Berangan-angan kosong untuk menjadi kaya dan malas bekerja. 5. Lupa
dan melalaikan kewajiban beribadah kepada Allah. 6. Menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang untuk dipakai berjudi. 7. Dapat menyebabkan kehancuran keluarga dan keharmonisannya dikarenakan hilang dan tidak ada kepastian dalam berusaha. Cara menghindari judi adalah sebagai berikut. 1. Hindari bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi dan berteman dengan orang-orang yang soleh. 2. Membaca dan memahami dalil-dalil yang tertera dalam Al-Quran dan hadis tentang haramnya berjudi. 3. Berusaha mencari rezeki dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Senantiasa berdoa, beristighfar, dan memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus dalam perjudian. Hikmah menghindari perjudian adalah sebagai berikut. 1. Menjadi orang yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 2. Terhindar dari musibah dan malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. 3. Memperkokoh kestabilan ekonomi keluarga dengan terus bersabar dan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal. 4. Jiwa menjadi damai, tentram, dan bahagia karena berada dalam ketaatan baik terhadap norma maupun terhadap syariat agama. Pertengkaran adalah merupakan peristiwa disebabkan oleh terjadinya perbedaan persepsi antara satu dengan yang lainnya, dan keduanya dilandasi oleh sikap ingin menang sendiri atau satu dengan yang lainnya tidak mau mengalah dalam berpendapat. Pertengkaran bisa diatasi dengan cara islah atau mengadakan perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun, jika berlanjut ke arah pertikaian, maka akan menyebabkan putusnya silaturahim. Maka perbuatan pertengkaran menjadi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali pertengkaran disebabkan oleh salah satu pihak yang berbuat kemaksiatan, kezaliman, dan kebid'ahan. Salah satu pertengkaran yang biasa dilakukan oleh pelajar adalah tawuran. Tawuran termasuk tindakan kekerasan yang sangat tercela baik menurut masyarakat maupun menurut syariat. Hukum bertengkar berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dosa apabila pertengkaran berlangsung lebih dari 3 malam. Dalil tentang larangan bertengkar, hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal seseorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran surat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muslim dan Muslim lain adalah bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Dampak negatif bertengkar adalah sebagai berikut. 1. Putusnya silaturahmi dan rusaknya kerukunan umat muslim. 2. Berakibat dosa jika lebih dari 3 malam. 3. Pertengkaran akan berlanjut ke arah ghibah atau fitnah, saling mendengki dan saling mendendam. 4. Amalannya akan tertahan dan ancaman neraka jika tidak segera berdamai. Cara-cara menghindari pertengkaran. 1. Menjaga dan memelihara silaturahmi di antara kedua belah pihak. 2. Melakukan tabayyun atau klarifikasi jika terjadi kesalahpahaman dalam suatu perkara. 3. Hindari sikap ingin menang sendiri atau egois. 4. Bersabar ketika orang lain melakukan keburukan. Demikian pembahasan atau resum daripada pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.